Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, Toyota Yaris Bapau pamornya nggak hilang. Walaupun sudah ada penggantinya, peminat mobil ini masih saja banyak. Dan salah satunya adalah Mas Sidik, owner dari Toyota Yaris TRD Sportivo 2013. Nah, dia dapat unit bagus nih. Dan kita akan tanya-tanya kenapa dia sampai jatuh hati sama Toyota Yaris Bapau. Teman-teman, dengan Mas Sidik, owner dari Yaris TRD Sportivo. Iya Mas, betul. Apa yang bikin Mas Sidik tertarik sama mobil ini? Jadi gini Mas, ceritanya itu memang agak panjang sih. Jadi juga dari zaman saya SD sampai SMP 2006 sampai 2009-an itu, emang pertama kali muncul itu udah langsung jatuh hati. Karena di saat itu kan cuman ada Suzuki Swift sama Jazz itu Jazz GD3 ya. GD3, betul. Nah, modelnya itu tuh mereka berdua karakternya kalau menurut saya itu kotak-kotak dan tajam-tajam. Nah, begitu Yaris muncul dan di saat itu kayaknya belum ada Mas sebutannya Yaris Bapau tuh belum ada. Belum ada ya? Dia itu muncul kalau seingat saya pas ada Yaris Lele masuk. Jadi ini disebut Bapau. Oh, oke. Karena bentuknya ini beda sendiri alias bulat-bulat. Jadi kok lucu nih mobil. Lucu dan di saat itu kan kalau menurut saya pribadi mobil bentuk yang tajam-tajam kotak-kotak tuh serius banget. Nah, ini tuh kayak cocok nih mobil casual banget gitu. Dia itu dari zaman dulu tuh, makanya gue inget di saat itu pas ada pameran di mall, gue ambil brosurnya dan sampai sekarang masih gue simpen itu brosur. Gitu. Nah, pas udah makin gede, makin punya duit, ada kesempatan nih. Kebetulan udah browsing-browsing di marketplace kan. Ini ada nih Yaris TRD Sportivo yang dimana muncul kan cuman di tahun 2012 di facelift terakhir. Ganteng nih, warnanya juga Silverstone gini kan. Terus dilihat-lihat, itu juga sebenarnya ngelihatnya malam Mas. Ngelihatnya malam. Terus ngelihat dengan minus yang ada masih masuk lah di di toleransi lah, masih oke. Terus akhirnya nego-nego janjian, udah nge-DP di malam itu, besoknya bayar, besoknya bawa pulang langsung. Jadi tuh ya? Jadi langsung bayar. Ini ceritanya panjang, gitu. Tapi saya lagi fokus 2006 masih SD. Jadi saya itu 2006 itu kelas 6 SD, kelas 7 berarti kelas 1 SMP, jadi itu sama. Oh, oke. 2008 kelas 2 SMP berarti. Jadi udah tertarik sama Yaris? Bapak pada saat itu? Iya, di saat itu kan kayaknya orang tua pakai mobil apa ya? Taruna kalau nggak salah. Terus ngeliat ini kan, ya Taruna kan begitu Mas ya, modelnya masih konvensional banget gitu. Terus ngeliat ini, idaman nih mobil. Ternyata nggak salah, setelah bertahun-tahun kemudian, mobil ini popularitasnya nggak luntur juga ya? Sempat luntur kan di saat itu. Sempat luntur, sempat cuma murah, tapi sekarang, aduh. Ya inilah makanya, suka banget nih mobil ini. Keren. Ini facelift ini varian ketiga TRD Sportivo 2008, 2010, dan 2012. Iya, benar. Ini kalau nggak salah shock breakernya dia ini ya, apa namanya? TRD khusus TRD ya? Khusus TRD. Beda sama yang tipe S, E sama J itu beda. Jadi yang TRD itu memang racikan suspensinya memang ya TRD. Beda ya? Katanya konon bantingannya itu rada lebih stiff, tapi impact-nya jadi buat nikang-nikung itu tuh lebih mantap. Stabil ya? Ya, lebih stabil. Dan dulu sih kalau waktu di launching awal-awal tuh satu paketnya itu 89 juta. Iya, kalau mau nggak tahu sekarang berapa nih? Khusus yang TRD-nya? Iya, nge-upgrade sendiri bisa. Iya. Gitu. Ini ngomong-ngomong, sengaja nyari varian TRD apa kebetulan dapatnya TRD? Oh, gini. Jadi sebelumnya itu ya standarnya anak muda ya, kepengennya kan kalau mobil kecil tuh pilihannya kalau nggak Jazz GL8 RS, ya Yaris. Cuman kan ngelihat Jazz itu lebih cenderung banyak dimodif-modif. Jadi nemuin yang benar-benar ori itu susah karena mereka udah cenderung dimodif. Nah, kalau Yaris itu kalau menurut saya yang suka nyari, nemuin yang ori itu masih bisa lah, masih kejangkau di pasaran. Nah, terus juga ya oke deh. Awalnya pengen yang S Limited, tapi ngelihat TRD ini yang Sportivo, populasinya udah rada dikit nih. Terus iseng browsing di marketplace, ini kayaknya jodoh nih. Malam-malam langsung, itu malam tuh ngeliat mobil jam 9 malam di Cibubur.
Ya udah pas saat itu ngelihat kayaknya orangnya juga doyan mobil dan dia juga rada getol sih. Memang sama owner sebelumnya ini mobil cukup populer sih gue yakin. Karena begitu gue ambil, gue posting di IG, banyak orang yang ngomen. Bekasnya si ini nih, bekasnya ini, iya. Sebelumnya dia pakai ganti velg sih, pakai kalau nggak salah wet spot TC 105 kayaknya ya. Sebelumnya, cuman pas gitu dijual distandarin lagi. Gitu sih. Ya semoga mobilnya emang awet sih. Kalau ngomong awet sih, ini generasi Bapau ini emang luar biasa. Mesinnya. Sama dengan taksi ya. Iya. Tapi kita mau ngebahas desainnya dulu nih. Boleh, siap. Ini kalau di TRD yang ketiga ini setelah 2008, 2010 ketiga ini, kalau menurut gue ini upaya Toyota untuk menjegal Jazz pada saat itu. Betul. GL8 itu basic itu cakep banget sih kalau menurut saya gitu. Iya, itu ganteng. keren banget dan eye catching lah. Itu ibaratnya nggak diapa-apain aja itu mobil udah ganteng atraktif gitu. Bener. Dan ini upaya Toyota untuk gimana caranya dia juga tampil lebih sporty lah, beda lah. Tapi kalau menurut gua nih jadinya agak terlalu gondrong ya. Tapi nggak tahu nih kalau sama pemiliknya kan beda nih. Iya benar. Jadi sebenarnya antara bedanya S Limited kita ngebandinginnya yang S Limited sama TRD aja ya, karena kan kalau di bawah itu agak botak ya. Jadi kalau TRD itu ya memang ada benernya juga sih sama Mas ya, agak gondrong bisa dibilang itu kepanjangan nih. Kalau yang tipe S Limited memang udah body kit, cuman dia sedikit jatuhnya lebih manis. Cuman sisanya sampai ke belakang tuh mirip, side skirt sampai ke belakang tuh mirip. Cuman kalau yang TRD ya gini, ya gondrong. Ini upaya abis-abisan ya Toyota, karena jujur yang tadi saya bilang, yang GL8 memang ganteng sih, idaman anak muda kan itu mah. Kasar kata nggak usah dimodif. Ya simpel deh, ganti velg aja udah sip. Jadi tuh ya. Jadi udah nggak usah diapa-apain. Nah kalau dari samping sih masih oke lah ya. Oke. Ini jadi body kitnya cukup bikin dia kelihatan sporty. Iya benar. Nah balik lagi, bukan balik, lanjut ke belakang. Iya. Ini kelihatan lagi kalau saya ini maksa banget nih. Ini emang body kit bikinan Indonesia, tapi bener. kabarnya nih reflektornya nih sama Fit RS dari Jepang. Iya, gitu. benar. Modelnya sama. Sama ya. Sama lampu belakangnya juga desainnya sama. Sama ya. Sama persis kayak yang di Fitz. Ada ini ya, berubah ya dibanding yang awal, ada putih gitu kan? Iya benar. Sama yang udah LED modelnya bulat. Bahkan dulu pas tipe ini TRD belum ada, banyak pemilik Yaris Bapau sebelum ini ya, maksudnya yang tipe S biasa. Sampai bela-belain ngeganti lampu belakangnya model Fitz, ya? Dibikin Fitz RS gitu. Cuman abis itu ada keluar TRD, malah udah dari orok begini. Iya. Bagus. Bagus kan? Tapi kalau saya bilang ini lagi maksa lagi, ini vertikal ketemu dengan ini kayak honeycomb kecil ya, aksen. Iya, benar. Ini horizontal. Waduh. Jadi kayak gondrong karena saya terbiasa ngelihat yang basic, yang simple tuh udah jadi kalau menurut saya sih. Gitu. Udah, iya simple sih. Kalau ini kayak model basic plus gitu ya. Digondong-gondrongin lah, diada-adain lah, daripada nggak laku. Dan ternyata ada penggemarnya. Iya, salah satu saya. Oke. Gitu. Oh iya Mas, satu lagi nih lupa, desain spoilernya beda. Beda ya? Beda. Kalau yang tipe S dia enggak gondrong begini nih, cuman tipis. Ini jatuhnya desainnya sama kayak Innova sebelum Ribbon ya, Innova yang luxury. Jadi kalau yang luxury kan juga gondrong sampai segini nih. Iya. Nah sama nih, ini juga begini nih. Kalau ini sih masih masuk kalau spoilernya. Masih oke ya? Masih oke. Kasar kata kan kalau kita ngomongin body kit, beli body kit dipasang Yaris yang lain juga bisa gitu. Gitu aja sih sebenarnya gampang. Tapi jarang ada yang sukses kalau Yaris pakai body kit aftermarket tuh. Iya bener, pecah-pecah gitu tuh, nggak tahu kenapa. Pecah-pecah, dia mungkin ya beda sama bikinan pabrik ya. Jadi kalau kerapihannya sampai ke titik yang maksimal gitu kurang. Iya. Bagus sih modelnya, cuma kadang-kadang finishingnya gitu. Kayak keriting kadang kelihatannya. Keriting. Gitu. Dempul lah itu. Itu emang susah gitu. Iya benar. Kita lihat dalamnya dong. Sip, yuk kita. Ini dia. Enak nih. Yaris. Bersih. Iya, perawatan banget.
gitu Mas, kalau mobil emang udah incaran, sudah di hati tuh gini. Ngalahin cewek kebersihannya. Kebetulan dapetnya emang rapi ya ini ya. Rapi, Ini cuma kilometer berapa emang? 91.000 sekian. 90. Oke, lumayan. 2013, 12, 7 tahun lah, 9 tahun lah ya. Berarti setahun 10.000 normal lah ya. 10.000 lebih dikit lah normal lah. Gitu. Dan ini modelnya tuh familiar, sangat familiar. Iya. Khususnya kalau kita sering bepergian dengan taksi. Taksi, Iya. itu dia, bener. Ya, itu, Tapi ini beda sama yang pertama ya, kalau nggak salah dia yang tengahnya ini beda. Iya bener, konsol tengahnya itu warnanya black piano. Yang awal. Awal, sebelum yang masuk yang facelift ini nih yang 2012, itu black piano. Terus juga model setirnya, dia masih bulat kan, kalau ini bawahnya udah flat bottom ala-ala ya racing gitu. Racing ya, kelihatan. Racing. Terus ada ini juga. Tombolnya ya khusus tipe S memang sudah ada ini. Dan kalau ini kelemahannya emang begini nih. Iya bener, nah ini Jadi warnanya abu-abu, tapi dia sebenarnya nggak doff ya, cuman nggak doff. gampang. Ya gini, jadi kayak kusem, Ya? jatuhnya kusem. Nah itu Toyota kenapa ya? Kenapa malah diganti ya? Udah bagus-bagus black piano gitu, karena gini Mas, salah satu gua mengincarnya Yaris Bapau minimal harus dapet tipe S itu karena Masnya perhatiin deh, black, semuanya black, Oh iya. all black. Iya. Ini yang benar-benar dicari kayak interior. Kesannya tuh wah ya. Wah, kayak mobil mahal kan kalau Toyota yang black tuh kayaknya yang paling murah Foxy deh. Innova aja belum kan? Ini nih, semuanya udah plafon ya. Oh iya, udah all black, terus juga joknya memang iya benar, modelnya dia merah hitam. Ini Basicnya merah tapi ditiban sama ini kayak lapisan jadi hitam. Hitam, kesannya merah hitam gitu. Iya. Mungkin kalau di kamera kelihatannya kayak kusem Mas, kotor. Kemarin juga orang yang ownernya sebelumnya ngomong, Mas, ini joknya memang begini ya, cuman bersih kok gitu. Emang kalau di foto kotor, kita susah ngambil angle yang pas gimana gitu. Karena ini motif bahannya aja. Motif bahannya bener kayak 3D sih ke dalam. Dan ini walaupun dari luar kelihatannya kecil, compact ya, feelingnya lega ya. Iya benar. Jarak ini ke pandang ke depan, jauh. iya benar. Dan tapi ininya jadi kelihatan lebih rendah. Iya benar. Ini padahal udah settingan yang paling tinggi ya? Iya, yang tinggi. Tapi kayaknya ada beberapa Toyota juga seperti ini sih. Prius yang baru itu juga kayak berasa rendah. rendah. Cuman gini paling ini antara pro dan kontra kan, antara desain dashboard di tengah itu kan. Center fascia itu Aneh. Ya. Buat beberapa orang yang biasa di sini kan, ya biasa di supir depannya kan, ke tengah aneh. Cuma kalau gua sih ya udah idaman ya. Jadi ya udah gitu. Apapun lah ya. Yang penting ini udah oke kok. Udah oke. Cuman kan untuk orang kan jadi gua ya lari cepet-cepet lebih dikit jadi orang kelihatan semua. Dia kan kadang di sini kelihatan, duduk belakang kelihatan, kan di tengah-tengah itu. Iya. Ini ngomong-ngomong kompartemen ini banyak juga ya ini betul, Mas. storage-nya nih. Betul. Satu itu buat minum. Oh, buat minum ya. Bener. Sini juga ada. Ini normal lah ya di situ. Iya. Ada. Tapi ini juga bisa ini ya. Ternyata dashboard-nya bisa dibuka. Bisa di bawah bisa. Aku buka ya. Enggak apa-apa Mas. Isinya. Di sini juga ada. Iya benar. Memanfaatkan ruang untuk storage kecil di bawah di sini juga ada. Nah iya benar. Ada cup holder satu di sini. Sini juga buat nyimpen HP lah. Terus di bawah setir juga ada storage ada lagi. Bener, ada kecil. Masih ada sebelah kanan laci ya? Nih atas ada lagi. Oh iya, kiri kanan ya? Ada rata karena mungkin efek dari speedometer di tengah mungkin. Jadi dia punya space lebih kan. Jadi kita pikir di sini ada setir, nggak mungkin ada ruangan, ternyata ada. Ada makanya. Di bawah di kanan juga masih ada. Iya benar-benar. Ini kan kotak receh. Dan bentuk pintunya ini nih, trimnya itu lekuk ke bawah itu kayak menambah ruang, jadi kesannya tuh lebih lega gitu. Karena bentuknya ya, bentuknya menurun gitu, iya. Kalau dia habis sampai atas gitu atau separuh, kayaknya malah sempit. Kesannya sempit, bener-bener. Kita cek belakang ya? Boleh, ayo Mas. Ini sandarnya masih bisa mundur ya? Bisa Mas, masih bisa direbahin lagi makanya. Nih sebentar. Nah ini yang paling rebah nih sini dong nih. Jadi tuh. Makanya kepala mentok cuman di kaki masih lumayan tuh. Oh iya. Oke lah gitu. Nih, jarak dari jok ke bawahnya cukup tinggi, nyaman. Ya. Cuman kepala memang mentok ya. Nggak mentok juga sih, cuman sempit aja. Sempit bener-bener. Gitu. Dan ini tegak dan sebenarnya nggak intimidatif, kalau bahasa saya tuh nggak intimidatif kalau misalnya dia nggak bisa di mundurin nih. Benar. Gitu, nggak bisa di recline itu.
Jadi itu intimidatif, sepanjang jalan kita tuh harus tegak begini. Iya, gini aja udah. Gitu. Dan sekali waktu di perjalanan kita sebenarnya butuh yang lebih rileks. Nah ini pun bisa disetel ya? Ya, ada 2 step sih. Yang paling tegak sama mundurnya, ini settingannya segini. Ya segini lah, karena berbagi sama bagasi belakang kan. Ini 40-40 ya? 40-60. 40-60 ya? ya? 40-60. Oke. Gitu. Ya masih bisa dipaksain butuh bertiga. Bisa, kalau bocil di sini mungkin bisa ya, karena nggak ada headrest ya. Iya. Bocil bisa. Nah cuman yang uniknya ini sih Mas, dari dulu Yaris ya, power window bagian belakang tuh terkesannya tambahan aksesoris. Oh iya. Iya kan? Ini kesannya tambahan. Aturan kan dia tetap nyambung aja nih di sandaran tangan gini kan. Iya. Ini tuh kesannya kayak Starlet sih, ya nggak sih? Kayak Starlet gitu, udah kayak tambahan. Kayak sebenarnya nggak ada terus ditambahin. Tambahin gitu, kayak mungkin kita mikirnya kayak limo yang masih engkol, tambahin lah ke tombol ya begini deh. Kayak gini ya. Iya. Cuman ya udahlah, udah suka. Udah suka. Kita lihat bagasinya. Oke, ayo. Kita lihat Mas. Oke, siap. Ngomong-ngomong tadi pas keluar juga aksesnya tuh lumayan lancar ya? Gampang ya, karena bukan pintunya ya luas, gede. Hmm. Kita buka. Nah ini karena dia udah keyless ya, enak. Nah, ginilah bagasinya, ya dibilang gede enggak, kecil juga enggak. Sebenarnya tergolong kecil sih. Kecil ya? Ya untuk ukuran hatchback sebesar ini ya. Kecil-kecil. Tapi emang ini mungkin kita berpikirnya pada saat itu. Di zaman itu, iya. Jadi mungkin nggak mementingkan yang terlalu gimana-gimana untuk koper kayaknya juga agak susah sih. Kalau saya kan palingan sepatu, ransel, udah. Di bawah langsung ban serep? Ban serep sama toolkit. Toolkit ya? Di bawah semua nih. Jadi nggak ada storage lagi tuh ya? Nggak ada. Paling kalau mau ini kan biasa gini ya. Cuman nggak gitu ngaruh sih. Nah ini salah satu handicapnya untuk akomodasi ya. Di sektor akomodasi, bagasi memang relatif kecil. Nah makanya mungkin orang yang butuh storage gede tapi mau Yaris, terpaksa yang lele. Iya. Iya kan, lele, joker gitu-gitu. Nah ini Mas, salah satu buktinya nih. Dari tahun 2007. Oh, ini yang tadi ceritain. Ini modelnya Nirina Zubir ya, sama Nicholas Saputra ya. Masih ya gitu. Ini masih awal banget keluar nih. Tuh. Nah di awal keluar itu Yaris justru tipenya cuma ada ini. S sama S Limited. S Limited ya? Semenjak facelift 2012, dia ketambahan tipe paling bawahnya J. Ya? J, E, S Limited Yaris Sportivo. Jadi ke bawah dia ingin memaksimalkan penjualan dengan pemangkasan fitur, harga lebih terjangkau. Ke atas dia kasih buat ngehajar Jazz tadi mungkin dengan modelnya yang agak sporty. Jadi ya itulah cara Toyota memperbesar volume penjualan. Penjualan gitulah caranya. Kalau mesin sih nggak meragukan ya. Elektrikal mesin, juga. Iya benar. Dan ini kan udah proven banget nih, teruji di taksi. Bener, taksi itulah taksi biru lah. Iya, ya nggak biru aja tapi banyak. Banyak ya. Jadi putih juga pakai odometer nyampe ke bulan lah. Malah pulang pergi. Bener. Iya, kalau mesin sih makanya saya bilang oke. Walaupun sebenarnya kalau kaki-kaki atau sistem kemudi sebenarnya relatif umum ya kalau udah di kilometer segini. Ini kira-kira masih oke nggak nih? Tekstir, suspensi. Oh gitu. Untuk bagian kaki-kaki itu shock breaker, link, habis itu bagian apa lagi ya? Busing-busing udah pada diganti. Udah. Tapi paling PR di Rextir karena gue mikirnya gini Mas, kan gue kan sambil make. Jadi semisal nanti ada yang misalkan berminat, harganya masuk, nanti Rextir gue benerin. Tapi kalau harganya nggak cocok ya gue nggak benerin, maksudnya gue bakal ngomong kondisi Rextir begini, cuman bukan yang rusak banget gitu enggak. Soalnya gue juga sambil make gitu. Kalau yang rusak banget kan nggak mungkin gue make kan. Gitu sih. Jadi dilepas lagi nih. Ya, kalau ada yang cocok ya. Jadi jatuh cinta tapi kalau ada yang cocok saya dilepas lagi. Nggak sayang. Sayang Mas, kan nyari yang kayak begini lagi susah. Bener, tapi kan ya kalau waktunya cocok, apa? Paling juga mau nyarinya S Limited mungkin. Gantinya? Mungkin, karena ya kan udah pernah body kit gondrong kata Masnya, pengen yang agak simpel aja sih. Ngincernya jujur, ngincernya S Limited kalau ada putih.
Putih. Wah, teman-teman yang punya kondisi bagus silahkan di kontak. Iya. Mas jadi ngomong mau dilepas berapa ini? Dijual sih buka ya 146 nego ya. Memang agak tinggi, tapi jujur nyarinya kan memang kemarin tuh susah dan banyak yang udah diperbaiki nih kayak begitu dapet mobil langsung di hari itu ban 4-4-nya saya ganti baru semua. Oke. Karena saya jujur ya kalau kembali lagi ya kalau kita beli mobil second kan ada batas toleransi yang kita acceptable lah. Nah itu kalau ban tuh udah nggak bisa lagi tuh karena ban bahaya kan. Tuh ban udah saya ganti, terus juga seal head udah saya ganti karena ternyata 2 minggu setelah saya pakai tuh ada oli netes. Nah tuh kan agak ngeri ya, untungnya Detect tuh ya? netes, terus dicek-cek ternyata seal headnya dan masih terjangkau sih, jadi ya udah saya benerin. Ban baru nih paling ya tadi PR-nya Rextir aja. Rextir aja. Selengkapnya tuh nanti ada di deskripsi di Instagram saya kok. Gitu. Body waktu dapat gimana nih? Body sebenarnya dicat ulang apa nggak sih? Modus gini? Nah, kemarin pas nanya sama pemilik sebelumnya ada di bagian depan sih bumper sini. Terus ada juga tambahan kemarin bagian sini tuh bumper kanan, bagian sininya nih Mas, agak keluar karena dia pernah nabrak trotoar di sini. Jadi kayak kedorong gitu tuh. Iya. Tapi ini udah langsung saya benerin sih. Gitu karena ini kan ya wajar lah ya bumper ya. Benernya bagus nih, rapi. Iya ini. Biasanya kalau nggak rapi itu sakit mata ngeliatnya. Iya Mas, makanya. Karena kan mobil kan jujur tadi saya suka, emang pengen dipakai gitu. Jadi yang sebisa mungkin saya perbaikin, saya perbaikin gitu. Sama ban tadi kan saya bilang makanya ini fatal nih ban. Perkara karena bannya udah tipis banget. Kemarin bannya tahun 2017. Cuma udah tipis, bahaya nih. Makanya udah diganti deh. Gitu. Sisanya udah sih Mas. Oh ya sama kaca film depan biasa ya standar. Kalau gua kan sukanya begini Mas, bagian sini kanan kiri sama depan tuh dibikin clear, ala CBU gitu. Iya ya. Dibikin clear, belakangnya kaca film hitam, gitu sih. Sama ada gue stikerin iseng lah, ala set marker gitu. Udah itu doang sih. Itu aja. Ini simpel ininya, tapi hasilnya oke banget ya. Nah, satu lagi nih, ngomongin transmisinya. Iya. Ini masih 4AT nih. Iya, benar. Walaupun konvensional, tapi terkenal badak lah ya. Badak. Jarang terdengar isu macam-macam. Jarang. Walaupun yang CVT, yang dilele juga, sebenarnya nggak ada isu. Nggak ada masalah, bener-bener. Cuman, baik lagi Mas, kalau kita ngejar keawetan, mungkin Matic jenis konvensional 4AT gini lebih jangka panjang sih. Dibanding CVT memang lebih efisiensi bensin lebih bagus, tapi kalau kilometernya udah tinggi, katanya sih harus lebih dicek sih kalau CVT, karena kan dia belt ya. Iya. Kenceng, terus bis itu ngendor gitu sih. Iya. Jadi fresh kelihatan ya? Iya. Jadi ya, semoga lah. bersih, luarnya juga bagus. Masih klimis lah ya. Tinggal dinego ya pasarannya? Iya. Boleh dinego. Oh ya Mas, ngomong tadi benerin kaki-kaki berapa tuh depan? Jadi begitu dapat itu kan gue langsung perbaikinnya tadi itu Mas ya. Item-itemnya itu sekitar kalau di total, seingat gue ya, total itu 2,8. 2,8 ya? Itu udah shock depan, link stabil, sama ada bearing. Itu sih 2,8 segitu. Karena gini Mas, namanya mobil FWD ya, kasar kata kan dia yang muter, dia yang ngerem, dia yang belok. Jadi kilometer 91.000 tuh udah kayaknya udah wajar sih. Makanya tadi paling PR-nya itu ya tinggal bener-bener Rextir aja lah, udah. Itu aja. Oh ya, ngomong-ngomong kalau konsumsi bensin dapatnya berapa? Kemarin sempat ngitung itu dalam kota ya, kombinasi gitu, macet gitu, sama lancar, 1:15,6. Nggak tahu ini termasuk irit apa boros, cuman menurut saya pribadi sih irit ya. Irit ya? Irit, 15,6. Cuman penasaran, pengen ngeceknya pakai metode full to full. Karena kemarin berdasarkan kotaknya aja, jumlah kotak sama trip yang didapat sih. Oh gitu. Gitu, ngitungnya manual. Ini ngomong-ngomong, mobil pajaknya berapa ini? Oh ya, gini, kalau
kalau dicek emang mahal. Mahal ya? 5,2an something Waduh. karena progresif keempat. Waduh, progresif banyak ya? Keempat, kayaknya dulunya orang kaya deh. Banyak jadi. Iya, keempat. Cuman normalnya sih kalau mobil ini tahun 2013 setahu saya ya 2,9an atau 3, kecil lah gitu. Masih oke lah ya? Jadi better kalau emang ada yang mau meminang. Ini kan pajaknya masih 2022 bulan 12. Nanti mending langsung dibalik nama karena juga udah diblokir gitu. Mungkin orangnya pengen ganti mobil lagi kali. Udah kebanyakan kan mobil. Gitu. Gitu ya. Nah, ini layak dipertimbangkan nih judulnya. Iya. Oke, Mas Sidik, terima kasih banyak nih Siap, informasinya seputar Yaris Bapau yang pasarannya sampai sekarang masih bagus ya. Amin. Ngomong-ngomong dari sekian banyak, tadi kan banyak plusnya, iya. tapi ada kekurangannya juga. Kira-kira masih ada yang mengganjal nggak nih dari mobil ini sebenarnya? Ada Mas. Ada? Menurut gue satu yang mengganjal ini lebih ke estetika aja sih, bukan sampai ke fungsi enggak. Kalau kita perhatiin speedometernya justru Yaris Bapau di tipe yang atas, yang S Limited sampai ke TRD itu justru ronanya itu tuh warna orange amber gitu. Justru yang tipe bawahnya putih. Putih ya? Malah kebalik ya kesannya? Kebalik, kesannya jadi kayak murah gitu orange. Sama kelihatannya jadul, kayak kita naik Kijang kapsul aja. Warnanya gitu ya? Itu aneh sih, cuma sebenarnya ya udahlah ya. Terima aja gitu. Terima aja. Gitu sih. Itu aja Mas paling. Oke. Dan teman-teman, demikian tadi. Terima kasih sudah menyaksikan. Sampai jumpa di liputan selanjutnya.